Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Dan yang terpenting, Anda jangan pernah mau jadi budak pinjol selamanya. Oleh karena itu, Anda harus move on dari yang namanya teroran para debt collector pinjol, ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman, dan intimidasi-intimidasi dari para debt collector pinjol yang membuat Anda stres, hari-hari Anda terganggu, dan kewarasan Anda serta mental Anda jadi down. Jadi untuk bisa keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol, kalian harus bisa mengendalikan pikiran kalian dan juga membuat suasana hati dan pikiran kalian lebih tenang. Caranya ada berbagai macam. Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Namun yang terutama dari itu semua, supaya itu tercipta, supaya keadaan dan situasi Anda menjadi tenang, hidup Anda tidak terganggu, pikiran Anda tidak terganggu, mental Anda tidak down, hal yang paling utama yang harus Anda lakukan adalah memutuskan komunikasi atau meminimalisir komunikasi Anda dengan debt collector pinjol, supaya debt collector pinjol tidak bisa mempengaruhi Anda, tidak bisa menekan Anda, tidak bisa meneror Anda atau mengancam-ngancam Anda lewat SMS, lewat telepon atau lewat email. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menonaktifkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, yaitu dari para debt collector pinjol, atau mengalihkan panggilan ke nomor lain di HP Android Anda. Kalau Anda bisa melakukan ini atau tahu cara atau paham caranya bagaimana, maka Anda bisa meminimalisir teroran atau penagihan dari para debt collector pinjol, ancaman-ancaman, cacian, dan juga makian dari para debt collector pinjol. Hidup Anda akan lebih tenang, hari-hari Anda akan lebih santai, dan pikiran Anda akan lebih terarah, artinya tidak kacau, karena Anda terputus hubungannya dengan debt collector pinjol. Karena apa yang dilakukan debt collector pinjol ketika Anda galbay adalah para debt collector pinjol ini berusaha untuk mempengaruhi Anda, untuk mengirimkan kalimat-kalimat yang membuat Anda stres, yang membuat mental Anda down, menelepon Anda, memiskol handphone Anda sehingga Anda akan ketakutan, Anda akan tertekan, Anda akan stres. Nah, kalau Anda bisa mengalihkan panggilan tersebut atau menonaktifkan panggilan tersebut, maka itu akan mengurangi tekanan terhadap diri Anda, pikiran Anda akan tenang, dan hari-hari Anda tidak akan terganggu, mood Anda pun tidak akan kacau, bahkan mental Anda tidak akan down. Nah, ada beberapa langkah yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah memblokir panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Yang kedua adalah mengalihkan panggilan ke nomor lain. Dan yang ketiga adalah menggunakan mode jangan ganggu. Yang keempat adalah menggunakan aplikasi pihak ketiga. Yang kelima dan yang terakhir adalah melaporkan operator seluler tersebut atau nomor yang dipakai oleh debt collector tersebut supaya mereka diblokir. Kelima hal ini akan kita bahas secara tuntas, singkat, padat, dan jelas pada episode kali ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih dalam lagi, saya mau sampaikan kepada teman-teman, berulang-ulang saya sampaikan kepada teman-teman. Karena banyak nih dari kalian yang tidak bisa move on dari yang namanya jeratan setan pinjol, teroran para debt collector pinjol. Akhirnya kalian memaksakan diri untuk terus membayar hutang, untuk terus membayar pinjol, sampai gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini, bahkan menjual aset-aset atau barang-barang kalian. Nah, supaya kalian tidak mengalami itu, kalian harus galbay. Supaya kalian berani galbay, supaya tahu caranya bagaimana galbay, dan kalian dapat tips-tips cara menjalani galbay yang aman, kalian masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Di grup ini kalian pasti bisa memulai galbay, pasti tahu caranya memulai galbay, pasti mental kalian kuat di grup ini. Karena di grup ini kalian tidak akan sendirian lagi. Kalian akan berkumpul bersama teman-teman kalian di grup ini yang sudah galbay di berbagai pinjol dan berasal dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Mereka sudah berpengalaman galbay. Dan mereka dengan senang hati akan membagikan pengalaman mereka kepada kalian, bahkan tips-tips cara menghadapi para debt collector pinjol, cara galbay yang aman. Dan di grup ini tentu kalian bisa saling support, saling berbagi info, saling mendukung satu sama lain, bahkan saling menguatkan satu sama lain.
supaya kalian bisa melewati masa-masa galbay kalian dengan baik dan aman. Supaya kalian terselamatkan dari yang namanya jeratan setan pinjol, perbudakan setan pinjol, supaya kalian jangan jadi sapi perah pinjol selamanya, silahkan bergabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai cara meminimalisir atau mengurangi gangguan dari para debt collector pinjol lewat telepon. Kenapa kita bahas mengenai telepon ini? Karena telepon ini adalah salah satu kekuatan terbesar dari para debt collector pinjol untuk meneror Anda, untuk menagih Anda, untuk menakut-nakuti Anda, untuk mengancam Anda, bahkan untuk mengganggu kenyamanan Anda atau kewarasan Anda yang membuat mental Anda down. Jadi untuk meminimalisir itu tentu kalian perlu cara, yaitu caranya adalah nonaktifkan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan alihkan panggilan ke nomor lain di HP lain. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan, baik dengan fitur bawaan ponsel maupun dengan aplikasi tambahan. Berikut langkah-langkah yang umumnya bisa diterapkan. Nah, kalau langkah-langkah ini nanti kurang tepat dengan fitur bawaan handphone Anda bisa sesuaikan dengan yang ada di video yang saya tunjukkan di sebelah kiri saya ini. Langkah-langkah apa saja yang perlu Anda lakukan untuk mengurangi teroran atau gangguan dari para debt collector pinjol? Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah memblokir panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ini adalah cara paling efektif untuk menghentikan panggilan dari para debt collector, tentunya nomor-nomor yang tidak dikenal. Sebagian besar HP Android memiliki fitur ini. Jadi Anda ikuti langkah berikut ini. Yang pertama yang Anda lakukan adalah buka aplikasi telepon atau panggilan. Kemudian setelah itu Anda ketuk ikon titik 3 yang vertikal itu yang sebelah pojok kanan atas, atau Anda masuk ke menu lainnya. Kemudian setelah itu pilih menu pengaturan atau setelan. Lalu selanjutnya cari opsi nomor yang diblokir atau pemblokiran panggilan. Setelah itu, aktifkan opsi untuk blokir panggilan dari nomor yang tidak dikenal, supaya nomor-nomor yang tidak dikenal dari para debt collector tadi tidak bisa lagi mengganggu Anda, meneror Anda, atau bahkan memiskol-miskol Anda supaya pikiran Anda tidak kacau. Atau sekalian Anda blokir semua panggilan yang tidak dikenal tersebut, supaya Anda tidak terganggu lagi. Nah, dengan cara ini, panggilan dari nomor yang tidak ada di kontak Anda akan otomatis terblokir. Mereka tidak akan bisa menelpon Anda lagi atau memiskol Anda untuk mengganggu Anda atau untuk membuat pikiran Anda kacau. Yang kedua, mengalihkan panggilan atau call forwarding. Jadi Anda bisa mengalihkan panggilan ke nomor lain. Nah, fitur ini memungkinkan Anda untuk mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain. Namun, Anda perlu perhatikan bahwa fitur ini bisa mengalihkan semua panggilan, bukan hanya dari nomor yang tidak dikenal. Nomor yang terdaftar di daftar kontak Anda pun bisa teralihkan dengan memakai fitur ini. Caranya atau langkah-langkahnya adalah, yang pertama Anda buka aplikasi telepon atau panggilan di handphone Anda. Kemudian ketuk ikon 3 titik vertikal atau menu lainnya di pojok kanan atas. Pilih pengaturan atau setelan, kemudian setelah itu Anda cari opsi penerusan panggilan atau call forwarding. Selanjutnya, pilih jenis penerusan panggilan yang diinginkan. Misalnya, jika sibuk, tidak dijawab, atau tidak terjangkau. Setelah itu, Anda masukkan nomor telepon yang akan menjadi tujuan panggilannya. Jadi nomornya nomor baru atau nomor yang akan Anda alihkan itu, Anda masukkan nomornya di sana, kemana nanti telepon itu akan dialihkan atau panggilan itu akan dialihkan. Itu yang kedua. Nah, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan mode jangan ganggu, do not disturb. Mode ini sangat berguna jika Anda ingin menghentikan atau ingin mengheningkan semua panggilan, kecuali dari kontak tertentu yang Anda tandai atau yang ada di daftar kontak handphone Anda. Caranya adalah, buka pengaturan di handphone Anda, pilih suara atau getaran atau pemberitahuan, kemudian cari jangan ganggu atau bahasa Inggrisnya do not disturb. Selanjutnya, aktifkan mode ini. Lalu sesuaikan pengaturannya.
Anda dapat memilih untuk hanya menerima panggilan dari kontak favorit Anda atau dari daftar kontak yang sudah Anda tandai atau Anda tentukan. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah dengan cara menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jika fitur bawaan ponsel Anda rasa kurang memuaskan atau kurang memadai atau menunya kurang pas, Anda bisa mencoba aplikasi pemblokir panggilan dari pihak ketiga. Beberapa aplikasi populer seperti Truecaller atau Hia atau GetContact dapat membantu mengidentifikasi dan memblokir panggilan yang dicurigai sebagai spam atau penipuan. Anda install aplikasi tambahan tadi seperti GetContact, Truecaller, Hia, itu bisa membantu Anda untuk meminimalisir panggilan yang masuk atau bahkan untuk mengalihkan panggilan yang masuk atau bahkan memblokir panggilan yang masuk dari nomor-nomor yang tidak dikenal, tentunya dari para debt collector pinjol yang berusaha untuk mengganggu Anda. Cara yang kelima atau cara yang terakhir adalah melaporkan nomor tersebut ke operator seluler. Nah, beberapa operator seluler juga menyediakan layanan pemblokiran panggilan yang mengganggu. Anda bisa menghubungi operator seluler Anda untuk menanyakan atau untuk meminta layanan ini, atau menggunakan kode USSD yang disediakan oleh mereka untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan tersebut. Nah, catatan penting bagi teman-teman yang mau menggunakan fitur ini. Langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi bisa sedikit berbeda di setiap aplikasi atau di setiap perangkat yang Anda gunakan. Tergantung kepada merek dan versi Android yang Anda gunakan. Namun yang perlu teman-teman pahami, biasanya mereka ini mirip-mirip atau hampir-hampir sama, walaupun ada sedikit perbedaan. Artinya, ini adalah panduan yang harus Anda ikuti, tapi Anda bisa sesuaikan dengan perangkat yang Anda gunakan atau dengan aplikasi yang Anda gunakan pada saat ini. Nah, bagi teman-teman, perlu Anda ingat atau penting untuk Anda pahami supaya Anda berhati-hati saat mengalihkan panggilan. Karena mungkin Anda akan melewatkan beberapa panggilan penting dari teman, kerabat, atau bahkan dari rekan sekerja Anda. Jika settingan tadi atau program tadi atau aplikasi tadi tidak diatur dengan benar. Tapi jika Anda paham cara menggunakannya atau cara mengaturnya, Anda bisa meminimalisir kesalahan kepada perangkat-perangkat atau alat-alat aplikasi tersebut. Anda tinggal otak-atik, lalu kemudian Anda praktekkan. Dengan terbiasanya Anda mengotak-atik handphone Anda dengan fitur-fitur bawaannya seperti yang saya sampaikan tadi, maka lama-kelamaan Anda akan paham sendiri dan Anda akan tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar supaya jangan menimbulkan kerugian terhadap diri Anda sendiri. Jadi ini adalah cara-cara yang terbaik bagi Anda untuk menghindari teroran dari para debt collector pinjol, untuk menjaga kewarasan Anda dengan memblokir nomor. Itu adalah langkah awal yang baik bagi Anda, supaya kewarasan Anda terjaga dan mood Anda terjaga serta mental Anda tidak down. Namun sebaiknya jika Anda mempunyai mental yang kuat dan Anda tidak takut dengan yang namanya teroran para debt collector pinjol atau tidak terpengaruh dengan yang namanya hoax-hoax atau cerita-cerita bohong dari para debt collector pinjol, maka sebaiknya Anda tidak usah menggunakan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Karena kalau Anda tidak takut, kalau Anda sudah paham, kalau Anda sudah tahu cara-cara bekerja para debt collector pinjol, maka Anda tidak perlu menggunakan itu. Cukup abaikan panggilan atau teleponan dari para debt collector pinjol. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semangat galbay, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.